Ya, sebelum kita lanjut berbincang dengan Pak Ito, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyapa rekan kami ada Akhir Nasution dari PN Jakarta Selatan untuk memberikan informasi terbaru mengenai persiapan sidang perdana obstruction of justice dalam kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat. Akhir, apa yang bisa Anda sampaikan informasi terbaru pagi hari ini? Iya, Bayu Andrianto dan juga Gina Vita, memang pada pagi hari ini akan digelar sidang perdana dengan kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice dengan menghadirkan 6 terdakwa dengan akan dibagi menjadi 2 agenda persidangan, di mana sidang pertama nanti akan dimulai pada pukul 10 pagi dengan menghadirkan 3 terdakwa yaitu Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin dan juga Agus Nurpatria. Di sidang perdana nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dengan anggota Juyamto dan Hendra Ristiawan. Sementara untuk sidang kedua nanti akan dilaksanakan pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang dengan menghadirkan 3 terdakwa lainnya yaitu Cuk Putranto, Irfan Widianto dan juga Baikuni Wibowo. Persidangan kedua nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Afrizal Hadi dengan anggota Ari Muladi dan juga M. Ramdes, di mana memang untuk agenda sidang perdana di kasus perintangan penyidikan ini adalah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kalau kami pantau memang di kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih belum ada persiapan yang cukup berarti, namun memang awak media ini sudah mulai berdatangan untuk meliput proses persidangan terkait dengan kasus perintangan penyidikan. Memang dalam kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice ini ada 7 terdakwa sebenarnya, namun untuk kasus terdakwa Ferdi Sambo ini sudah dibacakan dakwaannya atau disatukan dakwaannya dengan kasus pembunuhan berencana dan sudah dibacakan pada hari Senin kemarin. Memang di kasus perintangan penyidikan ini semua terdakwanya merupakan anggota kepolisian, di mana mereka merusak dan juga mengumpulkan CCTV di sekitar lokasi kejadian berdasarkan perintah Ferdi Sambo. Demikian Bayu dan Gina. Oke, baik. Terima kasih banyak Akhir Nasution. Nanti kita akan tunggu bersama jalannya sidang obstruction of justice. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Saya akan langsung kembali ke Pak Ito. Pak Ito, kalau tadi menyambung diskusi kita soal relasi kuasa, apakah kalau misalnya alasan relasi kuasa nanti digunakan di muka sidang ini bisa menjadi alasan bagi terdakwa ini nantinya lepas dari tanggung jawab hukum? Pak Ito. Saya kira demikian ya Mbak Vita, bahwa relasi kuasa itu akan terkait dengan 2 aspek. Yang pertama profesionalisme, kemudian yang kedua adalah loyalitas. Nah, nanti dilihat di sini peran masing-masing ya. Apakah yang bersangkutan itu melakukan sesuatu itu atas dasar perintah atau atas kesadaran ya, karena loyalitas. Nah, di sini kita sudah melihat dari sekian banyak, hampir 197 orang, kan yang dijadikan tersangka untuk melanggar pasal 221 hanya beberapa orang. Sedangkan sisanya dikenakan untuk demosi ya. Demosi itu adalah tindakan yang dilakukan, perannya adalah dilakukan karena dia tidak mengetahui atau kelalaiannya, yang sebetulnya akibatnya itu dia masuk ke dalam kategori merintangi penyidikan ya. Tapi kalau saudara Hendra bersama teman-temannya itu sudah jelas dia terlibat langsung ya. Jadi ada dua klaster, ada satu yang terlibat langsung, ada yang satu terlibat tidak langsung. Nah, di dalam sidang kode etik itu kan ada 2. Ya, kan kalau di sidang kode etik ada lihat bahwa dia itu secara profesional, secara profesi itu melanggar karena tahu itu melanggar hukum ya. Nah, kemudian kalau yang lainnya itu dia hanya berdasarkan perintah, hingga untuk sidang kode etik menjatuhkan demosi. Memang ada sanksinya demosi, tapi demosi itu kan tidak di PTDH. Nah, kalau di PTDH ini sudah jelas orang itu terlibat secara langsung. Jadi kalaupun itu nanti disampaikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan perintah, menurutnya ini tidak akan mungkin untuk menghilangkan perbuatan pidananya ya. Saya juga melihat bahwa di sini kalau untuk keluar daripada sanksi hukumnya itu mungkin tidak memungkinkan ya. Karena kan akibat perbuatannya mereka ini, maka penyidikan ini menjadi bias ya, menjadi kabur. Nah, ini yang menjadi pertimbangan daripada ketua komite sidang kode etik ya. Mereka mengatakan bahwa
mereka ini terlibat secara langsung dalam perbuatan pidana. Nah, kalau yang kemarin yang lainnya itu adalah mereka bukan tidak terlibat, tapi mereka menjalankan perannya ya, misalnya di TKP mengolah, padahal kasusnya itu kan sudah direkayasa ya, sehingga di sana dia mau tidak mau secara tidak langsung terlibat juga ya, sehingga dikatakan bahwa perbuatannya mereka itu adalah tidak merupakan perbuatan yang sifatnya mutlak ya, atau keterlibatan. Demikian, Mbak. Pak Ito, ya. Pak Ito tadi menyebutkan ada dua aspek ya, profesionalitas dan juga soal loyalitas. Ya. Kalau dari penjelasannya Pak Ito berarti yang lebih berat tanggung jawabnya adalah ketika bergerak atas dasar loyalitas. Nah, itukah yang kita lihat dari 6 terdakwa yang hari ini akan disidangkan itu, Pak? Karena bergerak karena loyalitas itu, Pak? Iya, kan yang bersangkutan itu adalah orang dalam ya, tanda kutip internal daripada Propam. Jadi yang dilakukan itu mereka tahu ya, pada akhirnya tahu bahwa kejadian itu adalah seperti contohnya, mereka membersihkan TKP ya, kemudian men-resetting ya, atau katakan merusak CCTV. Itu kan tahu bahwa itu adalah alat-alat bukti yang harus diamankan. Yeah. Mengapa mereka melakukan? Sehingga di sini mereka betul-betul melakukan satu perbuatan yang disadari bahwa perbuatannya itu adalah melanggar hukum ya. Bukan hanya berdasarkan loyalitas saja, tetapi mereka juga harus menyadari perbuatannya itu adalah betul-betul melanggar hukum karena menghilangkan barang bukti, kemudian membersihkan tempat-tempat TKP, itu tentunya masuk ke dalam obstruction of justice yang harusnya mereka menyadari. Nah, saya kira demikian. Oke, baik. Ya, Pak Ito, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan kami berdua berkaitan dengan hal ini. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Ito. Semoga lain waktu bisa berdiskusi kembali, Pak Ito. Terima kasih banyak. Nanti kita tunggu bersama jalannya sidang hari ini, Pak Ito. Sehat-sehat selalu, Pak Ito. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Bayu. Selamat pagi sama Mbak Vita.